Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat jamaah muslimin muslimat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat mulia seperti pada saat ini. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam tanpa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Selanjutnya saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berceramah singkat, dan saya berjudul Sholat adalah Pilar Agama Islam. Sesungguhnya sholat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan menyucikan ruh. Begitu juga sholat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dengan Khaliknya yang hakiki, baik yang lemah maupun yang kuat, baik yang fakir maupun yang kaya. Semuanya sama di depan Allah kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan sholat yang khusyuk, seseorang akan menjadi baik perilakunya, dan setiap waktu-waktunya akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang beriman diwajibkan oleh Allah SWT dari pagi sampai sore, dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, agar selalu berada di jalan Allah yang Maha Agung, yaitu dengan melaksanakan sholat, membaca kitab Allah ketika berdiri, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, dan membaca salawat atas Nabi Muhammad ketika duduk tasyahud. Salat dalam Islam mempunyai tempat yang sangat istimewa dibandingkan ibadah yang lain. Tidak ada yang bisa menandingi ibadah salat, karena salat adalah pilar agama Islam. Tanpa salat, Islam tidak akan tegak. Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa imaduhu as-salatu wa zarwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Pokok pemimpin segala perkara adalah Islam, dan pilarnya Islam adalah sholat, dan puncaknya adalah berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj tanpa perantara siapapun. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan sholat atas Rasulullah SAW pada malam Isra yang mula-mulanya 50 kali, kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Dan kemudian dipanggillah Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tidak akan Allah ulangi lagi firman-Nya, karena 5 kali itu sama dengan 50 kali bagimu." Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum ia mengembuskan nafas terakhir. Beliau bersabda, "Jagalah salatmu dan apa yang menjadi peganganmu." Di dalam Al-Quran, salat terkadang dibarengi dengan kata zikir, kadang-kadang pula dibarengi dengan kata zakat, kadang-kadang lagi dibarengi dengan kata sabar, sebagaimana firman Allah berikut, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrillah. Sungguh sholat adalah upaya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah adalah begitu besar keutamaannya dibandingkan ibadah yang lainnya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Waqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Wasta'inu bis-sabri was sholat, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sholat adalah wajib muslim laki-laki maupun perempuan selagi nyawa masih melekat di badan. Dalam Islam dilarang untuk bermasa-masa melaksanakan sholat. Bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk tayamum sebagai mengganti wudunya. Dan bagi yang sakit, jika tidak mampu berdiri dibolehkan untuk duduk. Jika tidak mampu duduk dibolehkan untuk berbaring. Dan orang yang lagi berada di medan pertempuran masih harus tetap melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkannya. Khusyuk dalam sholat adalah sebuah keharusan, yaitu dengan hafalan dan ingatan yang sempurna, menghayati sungguh-sungguh bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholatnya. Sebagaimana firman Allah berikut, Qad aflaha mu'minun allazina hum fi sholatihim khashirun. Sungguh beruntung bagi kalian orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jika sholat tanpa khusyuk, maka seseorang tidak akan mendapatkan perubahan bagi perilakunya, bahkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi marilah kita sebagai umat muslim laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan sholat tepat waktu dengan khusyuk. Karena barang siapa yang menegakkan sholat
sama saja dengan menegakkan agama. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.